Oke bro, kembali lagi dengan Bang Lev, channel yang membahas tentang tweak dan seputar Android. Di video kali ini gue mau bahas tentang ZRAM sama Swap RAM ya. Banyak banget cara bahkan aplikasi bisa menambah virtual memory HP kalian. Dari yang paling mudah sampai yang paling sulit, dan ada yang bekerja dan ada juga yang nggak bekerja. Dan salah satunya bakalan gue bahas di channel ini. Di video kali ini gue mau share tentang cara pasang ZRAM di folder initd. Ini bukan modul Magis ya bro. Di sini ZRAM-nya ngambil dari sistem sama dari cache. Jadi kalian pilih salah satu aja. Jadi ada dua script. Dan ZRAM ini berkapasitas 1 GB. Jadi enggak gua set ke 2 GB ya. Soalnya takut mubazir. Oke, cara pasangnya kita langsung aja pergi ke custom twrp dan kalian pergi ke wipe. Selanjutnya kalian centang bagian dalvik dan cache nya lalu hapus dan kembali lagi pergi ke mount. Selanjutnya kalian checklist data cache dan sistemnya, lalu kalian install ZRAM0.zip itu untuk menonaktifkan semua ZRAM yang ada di HP kalian. Selanjutnya kalian pilih mau versi 2 apa versi 1. Kalau yang versi 2 di sistem, versi 1 itu di cache. Nah, di sini gua pakai yang versi 1. Dan setelah HP kalian direboot, cara ceknya kalian masuk ke root explore. Kalian cari folder yang bernama system. Dan next lagi ke etc dan cari folder initd. Nah, di dalamnya ada dua script swap on boot sama disk ZRAM 0. Itu artinya ZRAM yang kalian install sudah berhasil masuk. Dan kalian cek swapnya di bin. Kalian cari folder bin dan kalian bisa gulir ke bawah untuk mencari file bernama swap. Agak sulit juga bro nyarinya, soalnya ini data di dalam bin itu benar-benar banyak. Nah, ini sudah ketemu. Kalau misalkan ada file yang bernama swap, berarti itu sudah sukses. Jadi kalian nggak perlu setting-setting atau dirubah karena ZRAM sudah otomatis terpasang dan otomatis bisa dipakai. Cara ceknya kalian masuk ke terminal emulator lalu ketik su. Selanjutnya kalian ketik free, tulisannya kecil semua, dan di sini adalah total memori RAM yang ada di HP kalian dan bawahnya adalah swap yang ada di HP kalian. Jadi swap RAM ini benar-benar berguna buat kalian yang memang memori RAM-nya sangat sedikit dan sangat minim ya bro ya. Apalagi buat kalian yang banyak banget install aplikasi, apalagi buat kalian yang sering bermain game, apalagi game-game berat atau game-game online itu membutuhkan RAM-nya yang benar-benar gede. Tanpa bantuan swap RAM, kalian main game atau buka aplikasi mungkin agak tersendat atau sering mengalami lag dan bergetar, yaitu hal wajar karena RAM itu emang benar-benar berperan penting buat menjalankan aplikasi. Berbeda dengan seri iPhone. Kalau misalkan seri iPhone, GPU dan CPU itu menjadi satu. Nah, sedangkan di Android GPU dan CPU itu terpisah. Jadi RAM adalah jembatan yang paling penting buat menjalankan atau mengoperasikan sistem Android. Oke bro, cukup paham sampai di sini. Misalkan kalau yang belum paham, silahkan berkomentar. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like-nya. So, sampai ketemu di video selanjutnya.